Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jack Not On Wheel ya. Di atas roda kita bercerita. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu berikan vibes positif teman-teman kepada siapa aja yang kita temui supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke, untuk sharing-sharing informasi terkait cryptocurrency terkhusus Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas yang katanya blockchain Pi Network itu lebih cepat dari Bitcoin dan BNB Chain. Nah, seperti apa beritanya? Kita bahas secara singkat di sini ya, teman-teman ya. Tonton sampai habis ya, teman-teman ya, videonya ya. Oke, dunia blockchain itu terus berkembang dengan inovasi baru yang menantang dominasi raksasa Bitcoin, teman-teman. Dan juga Binance Smart Chain atau BNB Chain ya. Salah satu proyek yang mencuri perhatian adalah blockchain-nya Pi Network yang diklaim memiliki kecepatan transaksi jauh lebih cepat dari Bitcoin dan BNB Chain. Nah, video ini tuh mengupas teknologi Pi Network, keunggulannya, dan tantangan yang dihadapi, serta prospeknya di masa depan, teman-teman. Berbeda dengan Bitcoin yang memerlukan perangkat penambangan mahal, Pi Network tuh memungkinkan pengguna menambang Bitcoin itu hanya dengan smartphone ya seperti yang kita tahu saat inilah ya. Nah, teknologi inti Pi Network itu menggunakan Federated Byzantine Agreement atau FBA ya teman-teman ya. Pendekatan ini itu tidak hanya menghemat energi, tetapi juga membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam ekosistem kripto. Kecepatan blockchain Pi Network itu salah satu keunggulannya adalah kecepatan ya teman-teman. Kecepatan transaksinya itu dibandingkan dengan Bitcoin itu hanya 7 transaksi per detik atau TPS ya, transaction per second. Nah, BNB Chain itu hanya mencapai 100 transaction per second. Nah, tapi kalau Pi Network itu diklaim mampu menangani lebih dari 1000 TPS ya, teman-teman ya. Jadi lebih dari 1000 transaction per second. Jadi per detiknya itu mampu melakukan transaksi lebih dari 1000, teman-teman. Wah, jauh sekali ya dibandingkan Bitcoin sama BNB Chain. Nah, jika klaim ini terbukti, itu Pi Network bisa menjadi solusi untuk masalah skalabilitas yang selama ini menghantui Bitcoin dan Ethereum. Kecepatan tinggi ini sangat penting ya untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi, NFT, dan juga transaksi mikro, teman-teman. Mengapa kecepatan itu penting? Nah, satu itu skalabilitas ya, teman-teman. Jaringan yang cepat itu dapat menampung lebih banyak pengguna tanpa lag. Nah, yang kedua adalah biaya transaksinya rendah. Nah, Bitcoin yang sering dikritik karena fee tinggi itu saat jaringan padat. Yang ketiga itu pengalaman pengguna lebih baik. Transaksi cepat itu adopsi lebih luas. Nah, jelas ya. Tantangan besar Pi Network di masa depan, yaitu satu adalah masalah desentralisasi, teman-teman. Saat ini, Pi Network itu masih bergantung pada validator terpusat. Berbeda dengan Bitcoin yang benar-benar terdesentralisasi. Untuk bersaing, Pi Network itu harus beralih ke sistem yang lebih terbuka ya, teman-teman ya. Dua, adopsi dan kegunaan. Memiliki jutaan pengguna saja tidak cukup, teman-teman. Pi itu perlu membuktikan bahwa tokennya itu berguna di dunia nyata, seperti pembayaran merchant, aplikasi DeFi, dan juga integrasi dengan platform e-commerce, teman-teman ya. Tiga, keamanan jangka panjang. Nah, jaringan yang cepat itu harus tetap aman. Pi Network perlu membuktikan ketahanannya terhadap serangan seperti 51% attack atau eksploitasi smart contract. Pi Network versus Bitcoin versus BNB Chain. Nah, Bitcoin itu kelebihannya terdesentralisasi ya, teman-teman. Aman dan diakui sebagai digital gold. Kekurangannya lambat, biaya transaksi tinggi, dan boros energi. Sedangkan BNB Chain itu kelebihannya, dia mampu 100 TPS, biaya rendah, dan mendukung banyak dApps. Tetapi kekurangannya itu dikendalikan Binance, kurang terdesentralisasi. Sedangkan untuk Pi Network itu kelebihannya jelas ya, mampu melakukan transaction per second itu 1000 lebih, teman-teman. Ramah pengguna dan hemat energi.
Tapi kekurangannya itu masih dalam pengembangan dan belum teruji di mainnet. Pi Network itu menawarkan solusi menarik ya untuk masalah kecepatan dan aksesibilitas blockchain. Namun kesuksesannya itu tergantung pada satu, desentralisasi penuh, dua, adopsi massal, tiga, keamanan jaringan. Nah, jika berhasil mengatasi tantangan ini, itu Pi Network bisa menjadi pesaing serius bagi Bitcoin dan BNB Chain. Jika gagal, mungkin hanya menjadi salah satu dari banyak proyek blockchain yang tenggelam di tengah persaingan. Ya, kalau bagi saya pribadi, enggak ya. Maksudnya, Pi Network ini jelas terlihat banyak sekali komunitasnya, kuat komunitasnya. Saya rasa untuk tenggelam di persaingan saat ini saya rasa enggak ya, karena komunitasnya udah terlalu kuat sih kalau menurut saya. Dan juga pengembang-pengembangnya juga solid kalau menurut saya. Banyak banget sudah dApps itu 100 dApps itu sudah dikembangkan. Jadi kalau menurut saya tetap bisa bertahan lah untuk Bitcoin ini. Cuman PR-nya ya itu ya, teman-teman ya. Saya rasa itu Bitcoin memang PR-nya adalah kita memang dibilang koin lama juga koin lama ya sejak tahun 2019. Tapi kalau dibilang kita open mainnet-nya kan juga baru ya. Open network-nya kan juga baru. Nah, mainnet-nya yang kedua ini tadi juga belum tahu kapan. Kita nunggu updatean dari core team kapan itu akan dirilis. Nah, jadi saya rasa memang masih banyak PR untuk kebutuhan biar Pi Network itu bisa digunakan di dunia nyata, itu memang masih banyak PR-nya lah saya rasa. Tapi meskipun demikian, saya yakin Kotlin nggak tinggal diam, komunitas nggak tinggal diam, karena komunitas kita itu, komunitas Pi Network itu sangat kuat sekali, sangat solid sekali. Jadi menurut saya aman-aman aja sih. Tetap ya namanya baru bisa apa sih ya, masih awal-awal gini kan memang masih bayi lah istilahnya. Tapi dengan melihat komunitas seperti ini dan core team seperti ini juga saya yakin optimis lah. Saya optimis untuk Pi Network ini bisa maju, bisa bertahan, dan bahkan bisa melesat sih kalau menurut saya. Cuman PR-nya memang untuk core team itu, saya pribadi itu berharap core team bisa lebih transparan sih, memberikan informasi-informasinya itu bisa lebih transparan dan jelas terschedule gitu. Jadi kita sebagai pionir itu paham betul apa roadmap-nya, kapan deadline-nya, itu kita paham betul ya, teman-teman ya. Itu sih anggapan saya pribadi sih. Ya, jadi ya begitulah. Semoga kita bisa solid, dan itu bisa mahal. Udah itu aja sih harapannya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode Jagongan on Wheel hari ini. Jangan lupa tonton Jagongan on Wheel di episode selanjutnya teman-teman. Tonton terus ya teman-teman ya, Jagongan on Wheel di setiap hari jam 18.00 WIB. Nah, saya juga mau nggak bosan-bosan nih teman-teman mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor. Saya hanya membaca artikel, kemudian merangkumnya dan membagikannya di sini supaya teman-teman bisa terinformasi juga dengan baik ya teman-teman ya. Dan nggak ada niatan juga teman-teman saya untuk mengajak teman-teman untuk berinvestasi di koin manapun. Saya harap teman-teman kalau ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, teman-teman tetap melakukan Dior ya teman-teman ya. Utamakan Dior, do your own research supaya teman-teman semua juga bisa terhindar dari kerugian. Like, subscribe, dan share ya teman-teman supaya Jagongan on Wheel bisa berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency terkhusus Pi Network kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on Wheel, di atas roda kita bercerita.